Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Fauzan dari IAIN Kediri, mahasiswa. Baik, kita kali ini akan membahas tentang soal BIMTes IPS yang diadakan oleh HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Kediri. Langsung saja pada soal pertama. Di situ sudah saya perlihatkan soalnya. Pada bulan Februari, harga sepatu merek Wildan di pusat grosir Jember mengalami penurunan harga dari 120 menjadi 90. Penurunan ini berakibat pada kenaikan permintaan dari 40 unit menjadi 60 unit per minggu. Permintaan sepatu merek Wildan ini bersifat elastis, inelastis, elastis sempurna, elastis uniter. Di situ sudah diberikan jawaban oleh panitia, yaitu jawabannya adalah A, elastis. Jadi teman-teman nggak usah terlalu terpancing oleh pancingan yang ada di jawaban A, B, C, D. Intinya jika berubah itu elastis, kalau tidak berubah-ubah atau tetap itu inelastis. Begitu saja ya. Lanjut soal yang kedua. Berikut ini adalah contoh perilaku konsumen dan produsen. 1. Seorang pengusaha batik menyumbang uang sebesar 10 juta untuk membangun tempat ibadah di desanya. 2. Mas Atma membeli pakaian seragam baru untuk menggantikan pakaian seragam yang sudah rusak. Pak Rudi segera membeli semen sebanyak 100 sak semen karena persediaan semen di gudang habis dibeli konsumen. Ibu Erna menjual es buah. Bayu membuka usaha jual beli mobil bekas. Contoh yang merupakan perilaku seorang produsen adalah, jawabannya adalah D, 3, 4, dan 5. Berarti 1 dan 2 tidak termasuk. Kenapa? Soal pertama, nomor 1, seorang pengusaha batik menyumbang uang sebesar 10 juta untuk membangun tempat ibadah di desanya. Yang namanya menyumbang berarti tidak menjadi produsen maupun konsumen kan gitu. Yang kedua, Mas Atma membeli pakaian. Kalau membeli berarti konsumen. Nah, Pak Rudi segera membeli semen sebanyak 100 sak semen. Ini awalnya konsumen, akan tetapi karena persediaan semen di gudang habis dibeli konsumen. Jadi Pak Rudi ini menyetok lagi, membeli untuk menyetok gudangnya yang nantinya juga akan dijual kembali. Seperti itu. Berarti produsen. Ibu Erna menjual es buah, ini produsen. Yang kelima, Bayu membuka usaha jual beli mobil bekas, ini juga produsen. Soal yang ketiga, peran pemerintah sebagai regulator harga sangat diperlukan untuk menstabilkan harga pasaran. Berikut ini kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi regulator harga. 1. Membeli sebanyak-banyaknya produk dari masyarakat dengan harga tinggi. Menetapkan harga eceran terendah, floor price. 3. Menetapkan harga eceran tertinggi, ceiling price. 4. Menaikkan tarif pajak untuk barang mewah. 5. Memberikan subsidi kepada perusahaan dalam negeri. Yang termasuk peran pemerintah dalam penentuan harga pasar adalah, jawabannya adalah C. 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Kenapa nomor 1 tidak? Kita lihat. Membeli sebanyak-banyaknya produk dari masyarakat dengan harga tinggi. Ini salah satu peran pemerintah, akan tetapi apakah ada hubungannya dengan penentuan harga pasar? Nggak ada ya. Yang ada kaitannya dengan penentuan harga pasar adalah 2, 3, 4, dan 5. Model usaha seperti motor Yamaha ini disebut, jawabannya adalah C, joint venture. Kenapa? Karena walaupun lisensinya berasal dari Jepang, akan tetapi partnya berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi saling bekerja sama, joint venture. Nomor 6. Ibu Maisaroh berusia 87 tahun, sedangkan
Muhammad dan ayahnya dinamakan sebagai? Jawabannya adalah B. Angkatan kerja. Nah, ini juga salah satu pancingan ya. Jangan terpaku pada A, B, C, D. Yang jelas pahami soalnya. Jika soal membicarakan soal umur, berarti tentang angkatan kerja. Kategori-kategori angkatan kerja. Salah satunya seperti mana yang sudah waktunya angkatan kerja, mana yang sudah tidak produktif, mana yang pengangguran dan lain sebagainya. Lanjut nomor 7. Pada tahun 2008 dan 2009, negara Indonesia mengalami surplus beras. Untuk menjaga stabilitas harga, maka pemerintah melalui Bulog melakukan ekspor beras ke luar negeri. Dampak positif dari ekspor beras tersebut terhadap perekonomian adalah pemerintah tidak kesulitan memasarkan hasil pertanian ke luar negeri untuk memperoleh devisa. Jumlah beras dalam negeri menjadi lebih sedikit dan harga beras tidak berubah. Yang C, meningkatkan gairah petani untuk lebih giat bekerja agar memperoleh hasil yang lebih banyak. Yang D, para petani biasa menjual beras ke Bulog dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jawabannya adalah A. Pemerintah tidak kesulitan memasarkan hasil pertanian ke luar negeri untuk memperoleh devisa. Lanjut yang ke-8. Berikut adalah mekanisme pencatatan debit dan kredit. 1. Dibeli peralatan tunai, peralatan D, kas K. 2. Pembayaran utang usaha sama dengan kas D, utang usaha K. Penyetoran modal awal, modal D, kas K. Diterima pendapatan jasa, kas D, modal K. Dijual peralatan bekas kredit, piutang D, peralatan bekas K. Cara pencatatan yang benar adalah, jawabannya adalah B, 1, 4, dan 5. Itu di dalam teori ekonomi. Seperti itu ya. 1, 4, dan 5. 1. Dibeli peralatan tunai. Peralatan itu simbolnya D, kas itu K. Terus nomor 4 itu diterima pendapatan jasa sama dengan kas D, modal K. Yang kelima, dijual peralatan bekas kredit, piutang D, peralatan bekas K. Lanjut ke soal sosiologi. Contoh interaksi sosial langsung adalah Anto selalu membersihkan kamarnya. Budi membaca buku dengan teliti. Ibu membujuk Rina yang sedang menangis. D. Susi meminjamkan buku di perpustakaan. Nah, interaksi sosial. Interaksi dalam ilmu sosiologi itu kan artinya sebuah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, dari pernyataan di atas, mana yang termasuk interaksi secara langsung? Jawabannya adalah C. Ibu membujuk Rina yang sedang menangis. Kalau A, B, dan D itu kan tidak secara langsung ya. Yang secara langsung itu C. Lanjut ke nomor 10. Contoh kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial adalah A. Kerjasama, B. Makan, C. Tempat tinggal, D. Kesehatan. Gampang ya, jawabannya A. Kerjasama. Makhluk sosial itu kan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Baik, lanjut nomor 11. Contoh perilaku yang terkait norma hukum adalah A. Menunaikan ibadah dalam ajaran agama. B. Berlaku sopan terhadap orang lain. C. Ikut kegiatan palang merah. D. Mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara. Nah, di sini kenapa ada jawabannya adalah D. Kenapa? Contoh perilaku yang terkait norma hukum adalah karena di sini norma hukum yang dibicarakan. Jadi mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara itu norma hukum. Lanjut yang nomor 12. Setiap Ani membersihkan kamarnya, ibu membersihkan segelas jus kesukaannya. Ibu memberikan segelas jus kesukaannya.
Pola sosialisasi dalam contoh tersebut adalah A. Partisipasi, B. Kualitatif, edukasi, atau norma. Jawabannya adalah A. Partisipasi. Partisipatif itu apa sih? Keikutsertaan kan gitu. Ikut serta, berpartisipasi, membantu kan itu. Jawabannya adalah A. Yang ke-13, contoh sosial dapat diselesaikan dengan saling menghargai pendirian pihak lain. Tidak menganggap pendapat sendiri paling benar dan merendahkan pendapat pihak lain. Jenis penyelesaian konflik tersebut adalah C. Toleransi. Jawabannya. Kenapa? Yang A. Lihat, kompromi. Apakah bisa disebut dengan kompromi? Kalau kompromi itu bisa diartikan berdiskusi atau bertukar pikiran atau apa ya? Intinya kalau kompromi itu saling mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Nah, konsiliasi enggak ya, jelas. Edukasi juga tidak, jelas. Toleransi mudah ini ya. 14. Indonesia terdiri dari berbagai budaya yang tersebar di ribuan pulau. Diverifikasi budaya di Indonesia terjadi akibat A. Posisi strategis, B. Isolasi geografis, C. Sentimen kewilayahan, D. Sikap eksklusif. Jawabannya adalah B. Isolasi geografis. Antara misal contoh budaya Jawa dengan Sunda. Kenapa berbeda? Karena isolasi geografis. Tempatnya berbeda. Bukan karena posisi strategis, tidak. Ataupun sentimen wilayah. Tahu kan sentimen itu apa? Sentimen kewilayahan. Jadi misalkan antara Jawa dan Sunda itu berseteru misalkan. Akhirnya budayanya berbeda. Bukan ya, bukan seperti itu. Karena yang jelas karena isolasi geografis. Lanjut ke soal nomor 5. Mode pakaian pada tahun 1960-an saat ini kembali digemari oleh sebagian masyarakat pada teori perubahan sosial yang berhubungan dengan mode dapat dijelaskan menggunakan teori A. Evolusi linear, B. Revolusi linear, C. Siklus, D. Konflik. Saya rasa soal sosiologi ini mudah-mudah ya. Jawabannya adalah siklus C. Lanjut yang nomor 6. Perubahan sosial yang berlangsung cepat dan mengarah ke lembaga sosial masyarakat. Pengertian dari teori A. Evolusi, B. Revolusi, C. Siklus, D. Konflik. Jawabannya adalah B. Bedanya evolusi dengan revolusi itu apa sih? Kalau evolusi itu adalah perubahan yang lambat atau lama, sedangkan revolusi itu adalah perubahan yang cepat. Baik, lanjut ke soal geografi. Akhir-akhir ini Indonesia sering terjadi gunung meletus. Beberapa gunung api di Indonesia mulai menunjukkan aktivitasnya. Jika dilihat dari lokasinya, Indonesia berada di jalur cincin api dunia. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah prinsip A. Deskriptif, B. Distribusi, C. Interrelasi, D. Korologi. Jawabannya adalah C. Interrelasi. Soal yang ke-18. Teori tentang jagat raya menurut Hermann Bohm, Thomas Gold, dan Fritz Hoyle adalah jagat raya A. Tidak berawal dan tidak berakhir, B. Bersifat tidak konstan, C. Meluas tanpa batas, D. Mengembang terus menerus. Jawabannya adalah A. Nah, kalau soal geografi ini teman-teman harus banyak-banyak baca ya. Lanjut ke 19. Pada tanggal 21 Maret 23 September sekitar kutub utara mengalami siang selama 24 jam dan sekitar kutub selatan ada daerah yang mengalami malam selama 24 jam. Fenomena tersebut adalah dampak dari A. Rotasi bumi, B. Rotasi bulan, C. Revolusi bumi, D. Gerhana bulan. Jawabannya adalah revolusi bumi.
20. Lempeng-lempeng tektonik yang tergerak secara divergen adalah lempeng A. Samudra Pasifik dan Amerika Utara, B. India dan Eurasia, C. Afrika dan Amerika Selatan, D. Eurasia dan Samudra Pasifik. D. Eurasia dan Samudra Pasifik. Jawabannya adalah C. Afrika dan Amerika Selatan. Nomor 21. Sumber daya alam sangat penting untuk bahan bakar dan energi penggerak mesin, industri, dan keadaan bermotor. Adalah A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Timah, D. Emas. Jawabannya jelas B ya. Minyak bumi. Timah dan emas tidak mungkin ya, jelas. Kalau batu bara bukan. Nomor 22. Berikut yang termasuk karakteristik pola ruangan kota adalah A. Sarana perekonomian hanya pasar, B. Fasilitas umum jarang, C. Rumah tersebar, D. Permukiman berdasarkan zona-zona. Jawabannya D. 23. Berikut yang termasuk komponen budaya dalam lingkungan adalah A. Tanah sebagai habitat makhluk hidup, dasar renik yang membantu pelapukan, C. Daun jati berguruan pada musim kemarau, D. Adat istiadat masyarakat yang termasuk komponen budaya dan lingkungan. Gampang ya kalau ini. D. Adat istiadat masyarakat. 25. Jumlah sampah yang meningkat setiap harinya menjadi sebuah masalah bagi kota-kota besar. Upaya yang sebaiknya dilakukan mengenai permasalahan tersebut adalah A. Penerapan penggunaan kantong plastik prabayar, B. Membakar sampah rumah tangga sendiri, C. Membangun tempat pembuangan sampah sebanyak-banyaknya, D. Menerapkan tempat sampah gratis. Jawabannya A. Penerapan penggunaan kantong plastik berbayar. Dipahami ya soalnya. Upaya yang sebaiknya dilakukan mengatasi permasalahan tersebut. Yang terakhir, 25. Suatu cara agar sumber daya alam menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia, tetapi tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri disebut prinsip A. Ekologi, B. Ekofisme, C. Wawasan lingkungan, D. Pembangunan berkelanjutan. Jawabannya adalah C. Wawasan lingkungan. Baik, sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bahas dalam grup WA. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.